Oke, kembali lagi dengan saya Nyoman Firdaus dan Abang Erwin Sigalingging di channel Salam Bahagia Selalu. Saat ini kita akan berbicara tentang perspektif tentang sakit hati. Nah, Bang, uh, lanjutan yang kemarin, Bang, tentang perspektif sakit hati, Bang. Oke, sakit hati. Kalau kita Sakit hati, bicara kalau kita bicara sakit hati, kita harus tahu dulu hati itu apa sih maksudnya? Hati itu adalah bagian yang dilambangkan pikiran, perasaan, dan keinginan atau kehendak. Jadi biasanya dimulai dari perasaan. Perasaan itu bersifat sangat abstrak, tidak bisa dimengerti secara rasional dan seringkali tidak masuk secara logika, ya. Perasaan itu akhirnya didorong masuk ke dalam pikiran. Pikiran ini akhirnya terdorong lagi menjadi satu tindakan atau melalui keinginan, sehingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang sesuai atau tidak sesuai. Nah, jadi sakit hati adalah suatu kehendak atau perasaan yang mungkin didasarkan rasa tidak nyaman, rasa yang tidak sesuai, yang mungkin bilang abnormal, sehingga mendorong orang untuk melakukan hal yang mungkin tidak baik, seperti merusak dirinya, atau merusak orang lain, atau melukai orang lain, atau menyakitkan hati orang lain. Di sini jadi sakit hati adalah suatu tindakan yang bisa merusak banyak tatanan kehidupan. Jadi sederhananya sakit hati ini adalah suatu tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma, yang bisa merusak diri sendiri atau bisa merusak orang lain atau merusak lingkungan. Seperti itu gambaran umumnya. Ya, pengertian sakit hati secara umum tadi ya, Bang, ya. Iya, jadi pengertiannya bahwa sakit hati itu adalah dimana perasaannya terlukai oleh satu peristiwa atau suatu hal yang membuat dia tidak nyaman, sehingga terdorong dalam pikirannya dan dilakukan dalam tindakannya hal-hal yang membuat dirinya atau orang lain tersakiti. Jadi tindakan-tindakan apa yang membuat orang itu tersakiti hanya dia yang tahu. Dan biasanya orang yang sakit hati ini tidak dapat dipahami secara ilmu pasti, karena ini bersifat sangat abstrak, tapi bisa kelihatan dalam kenyataan hidupnya. Banyak orang sepertinya biasa saja, tidak ada masalah, tapi tiba-tiba dia melakukan tindakan yang tidak normal. Seperti banyak orang yang kita lihat di berita, orangnya kayak fine-fine aja, tiba-tiba dia membunuh satu keluarga. Tapi karena kejadian ini kenapa? Pas ditelusuri motivasinya, karena dia tersakiti hatinya, karena direndahkan dan dihina dirinya atau keluarganya, sehingga dia melampiaskan kemarahannya dengan menghabiskan nyawa satu keluarga. Itu banyak kejadian, atau menghabisi nyawa orang lain, pasangannya atau orang tuanya sekalipun. Karena sakit hati ini bisa sangat merusak banyak tatanan kehidupan, termasuk bisa menyakitkan dirinya sendiri. Orang yang kadang-kadang sakit hati bisa aja dia membunuh dirinya sendiri, atau dia menjadi orang yang trauma. Umpama dia sakit hati dengan pasangan lawan jenis, ya, sehingga dia tidak percaya lagi dengan lawan jenis, sehingga akhirnya larinya apa? Suka sama jenis. Itu banyak terjadi. Sekarang kita lihat banyak orang mengaku dan istilahnya atas dasar hak asasi manusia LGBT, sehingga orang tidak masalah lesbi, tidak masalah homoseksual atau gay. Tapi kita melihat itu apakah memang Tuhan Yang Maha Kuasa mengendaki? Itu semua karena biasanya terdasarkan pengalaman-pengalaman yang pahit, yang tidak sesuai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan sakit hati, akhirnya trauma atau terjadinya penyimpangan mungkin orientasi seksualnya. Itu mungkin salah satu efek-efek dari sakit hati. Ya, jadi itu akibat dari sakit hati itu dia bisa, ya tadi ya Bang ya, bisa membunuh. Yang kedua bisa karena dia perempuan, dia disakiti oleh laki-laki, akhirnya ya udah nyamannya ya cari sama perempuan pasangannya, ya, sama jenis jeruk makan jeruk bisa. jeruk makan jeruk gitu ya Bang ya. Kalau orang zaman sekarang bilang ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Pendeteksian apakah kita sakit hati atau tidak tuh gimana ya Bang? Pendeteksiannya itu memang tidak mudah untuk mendeteksi kita sakit hati atau tidak.
Karena yang bisa mendeteksi kita sakit hati atau tidak adalah diri kita sendiri. Karena banyak orang bisa memanipulasi perasaannya. Dia bilang tidak apa-apa, tapi di dalam dirinya dia bermasalah terhadap sesuatu peristiwa. Contoh, dia direndahkan dan dihina oleh sesuatu orang. Dia bilang nggak apa-apa lah, mungkin dia kilaf atau apa. Tapi dalam diri kita sebenarnya tidak terima perkataan itu, karena perkataan itu mungkin merendahkan harga diri kita, sehingga kita terdorong rasa sakit hati dan kita simpan itu terus lama-lama seperti penyakit yang mungkin dulu hanya penyakit kecil, lama-lama akan menjalar menjadi penyakit yang besar dan bisa merusak tubuh. Jadi untuk mendeteksi awal itu tidak mudah. Untuk mengetahui kita sakit atau tidak, dimulai dari kita butuh seorang konselor. Kita butuh kesadaran bahwa kita butuh orang yang menolong kita, bahwa kita bermasalah atau tidak. Orang yang tepat harus kita cari, seorang profesional ataupun minimal seorang yang rohaniawan yang mengerti permasalahan kita. Jangan sekali-sekali waktu kita ada masalah kita simpan sendiri, kita anggap kita mampu menyelesaikan masalah itu sendiri. Kita diciptakan sama Tuhan sebagai makhluk sosial, kita butuh sesamanya. Jadi kalau kita ada masalah, untuk kita bermasalah, cari orang yang tepat untuk mendeteksi masalah kita ini berat atau tidak, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik ya Bang ya. Yang ketiga Bang, langkah awal mengatasi sakit hati Bang. Langkah awal yang jelas mengatasi sakit hati adalah kita sadar bahwa kita sakit hati. Kita harus punya pengakuan bahwa oh saya memang sakit hati terhadap si A. Oh saya memang sakit hati terhadap si B. Saya sakit hati terhadap perkataannya. Saya sakit hati terhadap kelakuannya. Seringkali kita menutup dengan hal rohani. Nggak apa-apalah. Ya kita harus mengampuni akan orang itulah. Tapi kita tidak jujur di dalam batin kita yang terdalam. Sebenarnya kita masih menyimpan rasa sakit hati atau orang istilahnya akar kepahitan. Padahal itu jelas merusak tatanan kehidupan. Jadi langkah paling dasar adalah dikala kita mau jujur bahwa kita sakit hati. Kalau kita sudah tahu, ada aware, sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan, dimulai dari saya sakit hati, saya harus cari pertolongan kemana. Itu akan menjadi langkah awal untuk penyelesaian masalah kita. Tapi kalau kita tidak sadar dan kita merasa tidak bermasalah, itu permasalahan itu akan lama-lama menjadi besar. Seperti ilustrasi sederhana, mungkin api itu sepertinya tidak ada apa-apa kalau hanya sebatas korek api. Tapi korek api itu akan jadi bermasalah kalau dia dibakar di tengah hutan yang kering. Api itu kecil, lama-lama menjalar menjadi apinya besar-besar dan bisa membakar satu hutan. Menakutkan ya Bang ya. Dan bisa merusak seluruh penghuni di hutan itu. Sama dalam kehidupan. Jika masalah itu kita biarkan, itu akan lama-lama akan bisa menjadi api yang besar dan bisa merusak banyak orang termasuk diri kita sendiri. Jadi dimulai adalah kita sadar kita mengalami sakit hati dan kita harus cari solusi yang terbaik dengan mencari orang-orang yang tepat atau seorang konselor atau rohaniawan yang menurut kita punya kapasitas untuk menolong kita. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah kita sadar ya Bang ya. Iya. Sadar bahwa kita sedang sakit hati dan kita harus mencari orang yang mungkin kalau orang bilang itu kata-kata sekarang itu orang yang dapat dipercaya ya Bang. Iya. Yaitu atau seorang hamba Tuhan ataupun seorang konselor. Iya. Ya, untuk bisa mengatasi sakit hati kita kepada orang lain sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tadi bumerang bagi lingkungan, keluarga dan dimanapun kita berada. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di komen ya. Kalau ada hal-hal yang ingin pertanyaan-pertanyaan atau nanti saya akan cantumkan juga kalau sahabat-sahabatku ingin didoakan nanti akan saya cantumkan nomor WA saya ya dan nomor WA Bang Erwin. Siapa tahu kita akan saling berbagi, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya Bang ya? Oke. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk terus dukung channel Salam Bahagia Selalu. Saya berdoa kiranya keluarga dari sahabat-sahabatku semuanya bahagia di dalam Tuhan. Amin.